abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah kajian tarjih online Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, para pemirsa TV-mu baik melalui jaringan TV digital yang sudah beredar di seluruh Indonesia dan juga jaringan channel TV-mu, YouTube TV-mu, dan juga yang melalui Zoom dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian rutin setiap Selasa pagi, yaitu kajian fatwa-fatwa tarjih dan juga putusan-putusan tarjih yang bisa menjadi pedoman atau panduan bagi kita, khususnya keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah, wabil khusus keluarga besar Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam menjalani tuntunan keagamaan, dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah. Begitu juga di dalam kita menjalani keyakinan dan keimanan serta akhlak yang mulia berdasarkan tuntunan Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan sudah dilakukan pengkajian oleh para ulama, terutama adalah ulama-ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini, karena adanya sebuah pertanyaan dari warga Muhammadiyah, ya karena kita warga Muhammadiyah ini kan berdampingan dengan siapapun saudara-saudara kita yang lain, baik sesama kaum muslimin maupun sesama umat manusia. Kita bertetangga, bersaudara, ya. Sebagai kaum muslimin misalnya, kita bertetangga dengan saudara-saudara kita yang berasal dari organisasi kemasyarakatan yang lain seperti Nahdlatul Ulama, kemudian Persatuan Islam, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, dan sebagainya, yang itu semuanya merupakan saudara-saudara kita. Kita hidup berdampingan, kita bersilaturahim, kita juga berfastabiqul khairat antara satu dengan yang lainnya. Tetapi di dalam kita hidup bersama ini, kadang-kadang kita bertanya-tanya, kok di sana ada tata cara ibadah yang seperti ini, seperti itu. Sementara kita tidak mendengar bagaimana itu pandangan kita, pandangan Muhammadiyah mengenai satu masalah, ya. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yaitu tentang sholawat dan berzanji. Sholawat dan berzanji. Kalau sholawat, insya Allah kan di dalam Al-Quran juga ada perintahnya kita bersholawat kepada Nabi. Begitu juga di dalam sunnah-sunnah Rasul atau hadis-hadis Nabi sudah sangat jelas bahwa kita memang disunnahkan, diperintahkan untuk bersholawat kepada Nabi, ya. Misalnya ayat yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi.
wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasallimu taslima, ya, dan bersalawatlah kepada Nabi dan juga memberi salam kepada Nabi kita dengan doa-doa keselamatan untuk beliau. Nah, kalau Allah bersalawat kepada Nabi, itu maksudnya apa? Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, maksudnya adalah Allah memberi rahmah, memberi berkah kepada Nabi. Jadi kalau Allah bersalawat kepada hambanya, artinya Allah memberikan berkah kepada hamba-hambanya. Kalau malaikat, berarti kalau malaikat berdoa kepada Allah, mendoakan kepada hamba-hamba Allah agar hamba-hamba Allah mendapatkan keselamatan. Maka innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi. Nah, orang-orang yang beriman juga diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi, artinya kita mendoakan Nabi SAW kepada Allah, agar Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi SAW. Akan tetapi, Nabi juga menyatakan, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyra salawatin. Barang siapa yang mensolawatkan, bersolawat kepadaku dengan satu salawat, maka Allah akan mensolawati orang tersebut, artinya memberi berkah kepada orang tersebut dengan 10 keberkahan, 10 salawat. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi, sebenarnya salawat itu akan kembali kepada kita, bahkan dikembalikan oleh Allah kepada kita berlipat ganda sampai 10 kali salawat. Ini kalau tentang salawat sudah jelas ya. Jadi kalau tentang salawat hukumnya jelas. Tapi bagaimana tuntunan bersalawat itu? Tuntunan bersalawat itu, kalau salawat itu berada di dalam ibadah yang bersifat khusus, seperti salat ya, salat 5 waktu, maka kita bersolawat kepada nabinya sesuai tuntunan yang ditetapkan oleh Nabi SAW atau oleh Allah dan Rasulnya ya. Jadi salawatnya sudah ditentukan, bacaannya, lafaz-lafaznya sudah ditentukan. Sehingga dengan begitu kita tidak mereka-reka dalam kita bersolawat kepada Nabi. Kita tidak mereka-reka di dalam kita bersolawat kepada Nabi. Salah satu contoh solawat itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Ka'b bin Ibnu Ajrah, di mana lafaz solawatnya dituntunkan seperti ini: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, kalau ini adalah sholawat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bisa kita baca dalam sholat kita ya. Yang kita baca dalam salat kita ya sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasul. Ini salah satu tuntunan Rasul di dalam bersolawat kepada beliau. Kita dituntunkan dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Ka'ab bin Ajrah atau Ujrah.
Tetapi ada juga sholawat yang dituntunkan oleh Nabi kepada kita dengan sholawat yang pendek. Ini bisa dibaca terutama kalau di luar sholat, atau ketika kita sholat sunnah, di mana kita tidak punya waktu yang cukup, maka sholawatnya dengan sholawat yang pendek, seperti yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ya. Misalnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sudah cukup. Itu sholawat yang pendek. Jadi ada sholawat yang panjang, ada sholawat yang pendek. Sholawat yang panjang, ya kalau kita dalam sholat wajib yang sudah dituntunkan oleh Nabi SAW, ya, di mana kita bersolawat ya setelah kita bertasyahud, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, baru kita membaca salawat. Ada salawat yang tadi seperti riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Ka'ab bin Ujrah, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Boleh. Atau juga yang seperti tertuang di dalam HPT, himpunan putusan tarjih, itu juga riwayat Bukhari, bahkan Bukhari Muslim, yaitu bunyinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Itu yang Bukhari Muslim. Ada Bukhari Muslim yang lainnya lagi, ya, juga dituntunkan salawat. Jadi bacaan salawat ada beberapa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal memilih yang semuanya itu adalah hadis-hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya dalam riwayat Bukhari Muslim juga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi ada innaka hamidum majid dulu, baru wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi innaka hamidum majidnya 2 kali. Jadi setelah kama sholaita itu juga innaka hamidum majid, kemudian kama barakta juga innaka hamidum majid. Ada yang pakai fil alamin, ada yang tidak pakai fil alamin. Jadi itu semuanya adalah hadis-hadis yang sahih yang bisa kita gunakan, kita pakai. Jadi semuanya sah untuk kita baca di dalam sholat kita ketika kita membaca tasyahud awal, tahiyat awal, ada sholawatnya, tahiyat akhir juga ada sholawatnya. Sebelum kita membaca doa terakhir di dalam sholat kita, yaitu doa isti'azah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu kalau kita berada di rakaat terakhir, apakah itu rakaatnya 2 rakaat atau rakaatnya itu 3 atau rakaatnya itu 4. Nah, itu selawat di dalam sholat tentu sangat dituntunkan, dianjurkan untuk membaca sholawat benar-benar lafadznya sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan sholawat, ada waktu-waktu khusus
yang dituntunkan untuk kita membaca sholawat. Yang pertama tentu adalah ketika kita sedang sholat tadi ya, ketika kita sedang sholat, biasanya adalah pada waktu membaca tasyahud, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir, tapi ada juga yang memandang sholawat itu cukup di tasyahud akhir saja, sedangkan tasyahud awal tidak membaca sholawat, jadi hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ada yang mencukupkan sampai situ, kemudian berdiri ke rakaat yang ketiga. Kemudian nanti kalau yang akhir ada sholawatnya, ada doa isti'adzahnya. Tapi ada juga yang menuntunkan pada tasyahud awal pun pakai sholawat. Itu juga di kalangan majelis takjih juga menuntunkan itu. Tetapi afdalnya ketika kita membaca sholawat di tasyahud awal, sebelum kita berdiri, kita selipkan doa. Kita selipkan doa. Ada tuntunannya, misalnya doanya berbunyi, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi buat kita membaca Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau ada doa juga Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira dan seterusnya. Itu sholawat yang pertama di dalam sholat. Kemudian sholawat dituntunkan ketika selesai azan. Selesai azan, baik yang muazzinnya maupun yang mendengar azan, sebelum kita membaca doa ba'dal azan itu, maka kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, dengan sholawat yang pendek tadi ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ada. Itu sholawat setelah kita azan. Atau juga yang berikutnya adalah ketika kita mau masuk masjid, sebelum doa masuk masjid adalah didahului dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, bisa dinamakan wa ala ali Muhammad, kemudian Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, itu kalau masuk masjid ya. Ada beberapa tuntunan doa masuk masjid itu, tapi tentu selalu ada sholawatnya ya. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma inni a'udzubika a'udzubillahil azim biwajhil karim minasyaitonir rajim ya. A'udzubillahil azim, setelah membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, a'udzubillahil azim biwajhil karim minasyaitonir rajim, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu juga ada tuntunan seperti itu ya. Jadi kita membaca sholawat dulu, baru doa-doa, kemudian kita memasuki masjid, itu doa masuk masjid. Kemudian doa ketika sholat jenazah. Sholat jenazah ketika kita takbir pertama, kita membaca Al-Fatihah. Ada yang menuntunkan setelah takbir pertama langsung membaca Al-Fatihah dan salawat. Salawatnya pun bisa salawat yang pendek tadi, ataupun salawat yang lengkap, seperti dalam riwayat Bukhari Muslim, dan beberapa riwayat yang lainnya juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga. Salawat dalam salat jenazah ya. Ada yang menuntunkan gabung dengan Al-Fatihah setelah takbir pertama. Ada yang menuntunkan takbir pertama Al-Fatihah saja, takbir kedua salawat, takbir ketiga doa untuk jenazah, untuk mayit, takbir keempat doa untuk
diri kita, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Itu sholawat dalam sholat jenazah. Kemudian sholawat juga dibaca ketika kita akan menyampaikan doa kepada Allah. Doa apa saja diawali dengan sholawat dan juga diakhiri atau ditutup dengan sholawat juga. Jadi doa itu afdolnya dimulai dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat. Sering kita kadang-kadang memperhatikan para khotib kita tidak membaca sholawat dulu di dalam memulai doa, padahal sebelum doa itu dia membaca ayat yang tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah itu harusnya baca sholawat dulu, karena itu membaca perintah sholawat kok justru dia tidak bersolawat. Ya. Jadi setelah shollu 'alaihi wa sallimu taslima, bacalah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, misalnya fil alamina innaka hamidum majid, baru doa Allahumma fir lil muslimina wal muslimat dan seterusnya. Tidak langsung baca Allahumma fir lil muslimin, ya. Seringkali kita dengarkan begitu. Dia sudah membaca sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kepadanya, kepada Nabi, dan memberikan doa keselamatan untuk Nabi, tapi setelah itu tidak selawat, langsung doa Allahumma fir. Akhirnya selawat dulu, sudah dibaca perintahnya kok nggak dibaca selawat. Itu permulaan dan penutup doa apa saja. Tidak melakukan suatu urusan yang penting juga dibutuhkan untuk membaca sholawat terlebih dahulu. Kemudian juga di akhir kalau kita membaca doa kunut, misalnya kunut nazilah, ya, doa kunut nazilah dalam sholat, kita membaca doa kunut waktu sholat witir atau sholat apa saja, bukan kunut khusus subuh, ya. Kalau kunut subuh, nah, monggo saja itu khilafiyah. Nah, jadi di akhir doa kunut juga membaca sholawat. Kemudian di dalam khutbah, baik khutbah resmiyah, khutbah ubudiyah seperti khutbah Jum'ah, khutbah sholat sunnah seperti sholat Id, khutbah sholat gerhana, khutbah sholat istisqa, maka di dalam khutbah itu ada sholawatnya setelah kita membaca hamdalah, ya. Nah, itu juga khutbah yang ghairu rasmiyah, khutbah yang tidak resmi, ceramah biasa. Kita awali dengan alhamdulillah dan sholawat kepada Nabi. Kemudian kalau kita melaksanakan haji dan umroh, ya. Haji dan umroh kita bertalbiyah, ya. Setelah talbiyah selesai, kita ingin mengakhiri untuk sementara talbiyah atau akhir, memang misalnya kalau kita haji itu kan tanggal 10 mengakhiri bacaan talbiyah kita tanggal 10 Dzulhijjah setelah lempar jumroh. Maka kita mengakhirinya dengan membaca sholawat, kemudian kita lempar jumroh. Setelah lempar jumroh sudah tidak ada talbiyah lagi, adanya adalah takbiran. Kemudian juga ketika ziarah kubur, terutama adalah ziarah makam Nabi, ya. Kita ziarah ke makam Rasul di dekat Raudhah itu, dan membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa sholawat yang pendek atau sholawat yang lengkap sekalian, karena kita sedang berada di makam Nabi, ya, sholawatnya yang lengkap lebih bagus. Kemudian ketika mengadakan majelis, ya, misalnya majelis pengajian, itu selalu ada sholawatnya. Kemudian ketika
apa namanya, ada sesuatu yang mungkin kita menjadi susah atau sedih karena sesuatu, maka kita juga dituntunkan untuk membaca sholawat. Begitu juga ketika kita berdoa, kita ada doa pagi, doa malam, doa sore ya, itu juga dalam kita berdoa diawali dan diakhiri dengan sholawat. Kemudian yang terpenting juga membaca sholawat adalah ketika kita mendengar nama Rasulullah disebut. Ketika nama Rasulullah disebut, maka kita dituntunkan untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini saya kira dulu sudah pernah juga kita bahas tentang tuntunan salawat, tapi memang khusus waktu itu khusus tentang salawat dan bagaimana salawat di dalam sholat dan salawat di luar sholat. Kalau salawat di dalam sholat, kita harus benar-benar mengikuti lafaz yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Yang tadi misalnya riwayat Bukhari bin Abu Sa'id Ka'ab al-Ujrah tadi ya, kemudian juga riwayat Bukhari Muslim dari beberapa sahabat, ada dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Umar dan sebagainya ya. Nah, kemudian kalau di luar sholat maka kita bisa menggunakan redaksi agak bebas. Misalnya kan kita ketika ceramah itu kan apa namanya, Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, misalnya seperti itu ya. Atau saya juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, itu semuanya kan lafaz-lafaz yang disusun redaksinya oleh para ulama dan itu sifatnya bebas karena itu di luar sholat. Yang penting tidak menyimpang dalam hal ini, diantaranya adalah tidak berlebih-lebihan di dalam apa namanya, menghormat kepada Nabi sampai kepada kultus kepada Nabi. Nah, itu tentang sholawat. Yang kedua tentang berzanji. Ini terutama di sekitar kita, ada saudara-saudara kita yang terbiasa dengan membaca kitab berzanji. Orang Jawa menyebut berjanjen. Berjanjen. Apa itu berzanji dan bagaimana hukumnya kita berzanjian itu membaca kitab Al-Barzanji. Apakah kalau membaca kitab Al-Barzanji itu dianggap sebagai sebuah ibadah yang apa namanya, yang mendapatkan pahala atau bagaimana? Nah, majelis tarjih berpandangan. Majelis tarjih berpandangan karena para ulama kita, beliau kita sudah membaca kitab Barzanji itu seperti apa isinya ya. Jadi tim fatwa menjawab pertanyaan saudara tentang Barzanji atau membaca kitab Barzanji, sebaiknya menurut kami tidak usah saudara membacanya. Ini putusannya langsung begitu ya. Karena apa? Karena di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Al-Barzanji itu, kalau kita mengerti, kalau saudara mengerti bahasa Arab dan mengerti maknanya, ada lafaz-lafaz yang menyimpang, bahkan meracuni keimanan. Ini kesimpulan dari Majelis Tarjih Tim Fatwa seperti itu. Nah, di antara lafaz yang dianggap menyimpang itu adalah lafaz yang berbunyi wa usolli nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyati wal muntakili fil huraril karimati wal jiban, yang artinya aku ucapkan selawat dan bahagia atas cahaya yang bersifat mula pertama, yang berpindah-pindah dari ubun-ubun dan dahi-dahi yang mulia. Nah,
Yang dimaksud di sini adalah An-Nur al-Mausuf bitaqaddum wal awaliyah, itu adalah Nur Muhammad. Adalah Nur Muhammad. Ada satu keyakinan dalam satu masyarakat, Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad itu, bahwa Nur Muhammad itu sudah ada sebagai yang mula pertama, at-taqaddum wal awaliyah. Jadi sudah ada sejak sebelum Nabi Adam diciptakan, itu sudah ada Nur Muhammad. Nah, keyakinan seperti itu tidak memiliki dasar yang kuat. Keyakinan seperti itu tidak mempunyai dasar dari nas-nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi, tidak ada dasar dari nas-nas yang terang, dan juga tidak berdasar kepada berita yang benar. Majelis Takjim mengatakan, dapat kami katakan ini merupakan pujian yang berlebih-lebihan untuk memuji Nabi, padahal Rasulullah sendiri tidak memerlukan dan tidak menyukai hal itu. Malah dapat dikatakan sebagai pelecehan kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih kalau dihubungkan dengan sabda beliau. Jadi Rasulullah bersabda, janganlah kalian memuji aku berlebih-lebihan. La tatruni kama atratin nasara. Janganlah kamu memujiku berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji berlebih-lebihan kepada Al-Masih ibnu Maryam. Kama atratin nasara bena Maryam. Fa innama ana abdul. Sesungguhnya aku ini hanyalah sebagai hamba Allah. Faqulu Abdullah wa Rasulah. Maka ucapkanlah bahwa aku ini, Muhammad ini adalah hambanya dan rasulnya, seperti kalau kita membaca tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi itu jelas ya, jadi Nabi tidak mau dipuji berlebih-lebihan seperti berlebih-lebihannya orang Nasrani memuji Yesus bin Maryam, ya, memuji Nabi Isa, karena itu adalah justru menyimpang dari kebenaran. Nah, di dalam kitab Al-Barzanji itu banyak sekali pujian-pujian kepada Nabi yang berlebihan seperti itu. Yang kedua, ada lafadz yang berbunyi di dalam kitab itu, walamma aradallah ibrazul muhammadiyati wa idharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa maknahu naqalahu ila maqarrihi min sadafatin aminatin zuhriyah wa khassaha al-qaribu al-mujibu bi antakuna umman li mustafahu. Jadi di sini misalnya, dan tatkala Allah menghendaki penjelmaan hakikat Muhammad dan pelahiran jasadnya, ruhnya, dan bentuk yang semestinya, maka beliau dipindahkan ke dalam rahim Ibunda Aminah Az-Zuhriyah yang telah ditentukan Allah yang maha dekat lagi maha pengabul sebagai ibunya. Jadi sangat jelas ungkapan ini sebagai penguat apa yang telah kita sebutkan dari contoh yang pertama, bahwa Rasulullah semula merupakan cahaya nur, cahaya atau nur, lalu dijasadkan dalam bentuk manusia dan dijelmakan menjadi Nabi Muhammad. Kepercayaan terhadap Nur Muhammad ini tidak mempunyai dasar dari nas dan tidak bisa dijadikan iktikad atau dijadikan sebagai keyakinan. Nah, jadi ini kan lafadz yang kedua itu menggambarkan seolah-olah Nabi itu dulunya adalah, Nabi Muhammad itu dulunya adalah sebuah cahaya,
kemudian dijilmakan menjadi manusia berupa manusia Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan mirip-mirip juga dengan Nabi Isa ya. Nabi Isa dalam keyakinan aliran tertentu di dalam agama Kristen juga begitu. Nabi Isa itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Itu ada dalam kitab Matius itu ya. Nabi Isa, Yesus Kristus dalam kitab Matius disebutkan adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nah, kalau di dalam Al-Barzanji, Nabi Muhammad adalah cahaya ilahi yang kemudian disebut Nur Muhammad, yang kemudian menjelma dalam bentuk jasad, yaitu berupa Rasulullah SAW. Nah, maka ucapan-ucapan seperti itu di dalam kitab Al-Barzanji, menurut penelitian Masjid Tarjih tidak memiliki dasar dalil yang jelas di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dan juga tidak mendapatkan berita-berita yang benar dari generasi As-Sabiqun Al-Awwalun ya, dari Salafus Soleh, dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansor, dan juga kaum atau para generasi tabi'in. Orang menyebut Salafus Soleh atau As-Sabiqun Al-Awwalun, tidak ada tuntunan, tidak ada berita dari mereka. Justru itu dari kitab-kitab yang belakangan ya, sudah melewati para imam mazahib ya. Para imam mazahib muncul mungkin ini ada kaitannya dengan aliran tasawuf tertentu ya. Kemudian ada lagi lafaz di dalam kitab Al-Barzanji itu, misalnya walamma tamma min hamlihi 'ala rajihi tis'ata ashhur famariyatin qamariyatin ya, ashhurin qamariyatin wa anna lizamani ayyanjali anhu sadahu hadara ummahu lailata maulidihi asiyatun wa maryamu fi nismatin minal khazirati al-qudusiyah wa akhadha al-mukhadu fa waladathu nuran yatala'u sanahu. Ini maknanya, artinya lafaz di dalam kitab Al-Barzanji itu, dan ketika telah cukup kandungan 9 bulan komariah dan sampai waktunya untuk menjelma dengan nyata, datanglah berkunjung malam itu kepada ibunya Asiyah dan Maryam beserta rombongan bidadari-bidadari. Asiyah itu ibunya Nabi Musa, Maryam ibunya Nabi Isa ya. Kemudian disertai rombongan dari bidadari-bidadari dari surga, dan setelah tiba saat kelahirannya maka lahirlah Muhammad berbagai cahaya yang memancar ke kilau-kilauan. Amin. Lahirlah Nabi Muhammad. Nah, di sini kan penggambaran yang terlalu berlebih-lebihan, dan itu tidak ada petunjuk dari dalil-dalil Quran maupun dari As-Sunnah. Nah, dengan adanya ungkapan seperti itu timbul pertanyaan, benarkah Asiyah tadi saya lupa ya, bukan istri Nabi Musa, istri Fir'aun, Asiyah istri Fir'aun, benarkah bukan ibunya Nabi Musa ya, Asiyah adalah istri Fir'aun yang kemudian merawat Nabi Musa, kemudian mengundang ibunya Nabi Musa untuk ikut merawat di rumah Fir'aun. Nah, benarkah Asiyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran datang dengan para bidadari? Dari mana pengarang kitab Al-Barzanji itu memperoleh keterangan? Sebab sebanyak hadis Nabi yang ada yang sahih dan juga sebanyak ayat Al-Quran tidak menyebutkan hal itu.
Kalau memang ada, tentu Rasulullah sudah menjelaskan. Gitu. Nah, jadi itu ya, itu baru sebagian ya, nah, yang dikutip, yang diambil di contohnya oleh Majelis Tarjih, sesuatu lafaz-lafaz yang aneh dari kitab Al-Barzanji, dan masih banyak lagi, sehingga kalau orang mengerti bahasa Arab, silahkan dibaca yang lain-lainnya, karena itu tidak aneh bila ada orang yang mengatakan membaca buku Al-Barzanji, disebutkan nomor 17 ya, nomor 27, utamakan membaca Al-Quran dan lafaz-lafaz sholawat yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi daripada membaca kitab Al-Barzanji, maka bacalah Al-Quran atau membaca sholawat yang ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu juga diketahui ada satu kebiasaan pada waktu membaca Al-Barzanji itu, orang-orang dianjurkan supaya berdiri dan digambarkan, dikhayalkan pada saat itu Nabi hadir di tengah-tengah mereka dan disambut dengan berdiri. Hal ini jelas tidak ada tuntunannya dalam Quran dan hadis, dan ini merupakan bid'ah yang dolalah ya, menurut paham Muhammadiyah tentunya, dan paham yang tidak berdasar kepada tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Bahkan ketika Nabi masih hidup, kalau beliau hadir di satu majelis, beliau melarang para sahabat untuk berdiri menghormatinya. Karena beliau adalah seorang nabi, bukan raja yang senang dipuji secara berlebih-lebihan. Jadi jelas ya, Nabi ketika masih hidup saja kalau hadir tidak mau disambut dengan berdiri oleh para sahabat. Apalagi ketika beliau sudah nggak ada, sudah meninggal, dianggap Nabi hadir, kemudian disambut dengan berdiri dengan membaca kitab Al-Barzanji atau membaca Srokolan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini pandangan Majelis Tarjih tentang Al-Barzanji dan juga tentang sholawat. Jadi Muhammadiyah menuntunkan segala sesuatu, apalagi berkaitan dengan peribadahan, berkaitan dengan keyakinan, akidah tentang Rasul, akidah tentang Nabi Muhammad SAW, harus merujuk kepada sumber yang otentik, sumber yang jelas, yang sharih dari ayat-ayat Al-Quran maupun juga dari sunnah-sunnah Nabi, dan juga dari berita-berita yang disampaikan oleh generasi awal Islam atau as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Sehingga kalau seperti yang tertuang dalam kitab Al-Barzanji, Muhammadiyah tidak mengakuinya karena tidak ada dasar yang kuat dari kitab tersebut. Nah, perkara ada teman kita, saudara-saudara kita yang melakukannya sesuai dengan pemandangannya ya kita hormati saja, mereka punya pandangan seperti itu. Tetapi bagi keluarga besar Muhammadiyah, Majelis Tarjih sudah punya ketentuan tuntunan untuk menjadi pedoman kita bersama. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan tentang sholawat. Jadi kalau sholawat sudah jelas tuntunannya, kapan sholawat di dalam sholat dan kapan sholawat di luar sholat. Dan juga kalau di dalam Barzanji itu jelas Muhammadiyah tidak menggunakan Al-Barzanji, karena di dalam kitab Al-Barzanji terdapat ungkapan-ungkapan pujian-pujian kepada Rasul yang berlebih-lebihan dan tidak baik. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada pembawa atau moderator Mas Azhar.
Baik, terima kasih Ustadz untuk pemaparan tema di kesempatan pagi hari ini, dan silakan untuk jamaah yang dirahmati Allah untuk bisa bergabung melalui chat ataupun raise hand, tapi ini kita di chat dulu nih Ustadz. Sudah ada Pak Soleh Amini ini. Apakah lafal selawat Nabi Muhammad ini bisa kita buat sendiri, yang mana lafal tersebut tidak menyimpang makna dan maksudnya dari hadis-hadis Nabi? Monggo Ustadz. Ya, jadi kalau itu di luar sholat, tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau di luar sholat, maka lafal sholawatnya itu bisa kita susun redaksinya selama tidak menyimpang dan tidak berlebih-lebihan di dalam memuji, mendoakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti banyak ya, kalau kita ceramah itu ada Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin atau khatamil anbiya wal mursalin atau yang lain-lainnya, itu semuanya kan susunan redaksi dalam kita bersolawat kepada Nabi. Bahkan pakai bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga bisa. Untuk masalah. Baik, untuk penanya kedua ini dari Bu Mutalazimah. Bagaimana Ustadz dengan lafal anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuro, cahaya di atas cahaya, dan seterusnya yang digunakan untuk memuji Rasulullah Muhammad SAW? Ya, terima kasih. Itu termasuk sholawat kepada Nabi yang berlebih-lebihan. Termasuk yang berlebih-lebihan. Anta nur fauqa nur atau nurun ala nur itu kan untuk Allah itu ya, untuk Allah. Karena di dalam surat An-Nur itu Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri muqatun min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah yakatu zaituha, seterusnya sampai nurun ala nur. Yang disebut nur ala nur atau nur fauqa nur itu bukan Nabi Muhammad, tapi nur ala nur, nurun ala fauqa nur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu ucapan lafaz anta syamsun, anta nurun, fauqa nurin, anta iksiru wa ghali, itu semuanya adalah pujian yang berlebih-lebihan yang justru tidak disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, jadi sholawatnya kita boleh buat redaksi, tapi ya memuji kepada Nabi, muji Rasul dengan sewajarnya sebagai Abdullah wa Rasuluhu, sebagai hamba Allah dan Rasulnya, tidak sampai tadi nurun fauqa nur, sudah seolah menyamai Tuhan. Iya, baik. Kemudian kita beralih ke penanya berikutnya, ini dari Mas Yudi Wibowo. Ustadz, bagaimana kita menyikapi adanya sholawat dinyanyikan atau melantunkan sholawat di antara adzan dan iqamah? Apakah diperbolehkan ini Ustadz? Ya, sholawat dinyanyikan itu di luar, kalau di luar kegiatan ubudiyah, insya Allah tidak mengapa. Misalnya kita misalnya salatullah salamullah, mungkin itu masih boleh. Atau seperti yang dilakukan oleh Mahir Zain itu ya, Mahir Zain apa siapa itu? Mahir Zain ya, nah, itu Raukot Aina dan seterusnya, itu insya Allah enggak terlalu menyimpang itu lafaz syairnya ya. Tapi kalau sholawat badar itu ada lafaz tertentu yang agak menyimpang, terutama dalam bertawassul. Tawassul itu kan kita tidak boleh tawassul kepada zat ya, kepada suatu zat. Misalnya apalagi kepada orang dan orang itu sudah mati, kemudian kita jadikan wasilah untuk menyampaikan doa kita kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi kan tawassalna
kan kalau dalam sholawat badat itu ada tawassalna bi bismillah, itu masih oke. Bertawasul dengan bismillah, dengan nama Allah. Wabil hadi Rasulullah, kita bertawasul dengan petunjuk Rasul, nggak apa-apa, dengan petunjuk Rasul. Tapi kemudian wa kulli mujahidilillah, dan kita bertawasul kepada para mujahid-mujahid di perang Badar, ya. Jadi itu kan berarti bertawasul kepada orang-orang sahabat-sahabat yang sudah meninggal, ya wafat di perang Badar. Itu kan wa kulli mujahidillah bi ahlil badr, ya. Dengan bertawasul kepada ahlul badr, kepada penduduk Badar, penduduk negeri Badar, desa Badar di Madinah yang mereka gugur dalam perang Badar, itu jelas berarti bertawasul kepada orang yang sudah mati. Itu tidak boleh. Jadi harus diganti syairnya, misalnya diganti yang tidak menyimpang. Jadi kalau itu mau dibuat sebagai nyanyian, karena itu kan bukan sholawat yang resmi dari Nabi, dan juga bukan sholawat untuk kegiatan ubudiyah, ibadah khusus, ibadah mahdhuf seperti sholat dan doa-doa yang lainnya. Nah, sebenarnya menyanyi sholawat itu tidak mengapa selama lafaz-lafaznya juga tidak menyimpang, ya. Jadi kita berhibur sambil bersolawat itu dibolehkan selama tidak di dalam ibadah. Jadi kalau kita sedang sholat kemudian membaca sholawatnya sambil nyanyi-nyanyi, tidak bisa. Kita sedang tawaf, ya, tawaf, ada bacaan doa yang tasbih yang dibuat nyanyi, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu kalau di luar ibadah nggak apa-apa baca itu, ya. Lagi rengeng untuk nidurkan anaknya atau cucunya, supaya anak cucunya sering mendengar lafaz-lafaz Allah, lafaz-lafaz kalimat thayyibah. Tapi kalau kita sedang tawaf, dalam tawaf itu kan memang dituntunkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Itu tidak, apalagi bareng-bareng dinyanyikan, wah ini wong Indonesia aneh dewe kan gitu. Jadi itu kita baca ketika kita tawaf, baca dalam hati, baca disuarakan, tetapi tidak dilagukan seperti, apalagi sampai bareng-bareng seperti paduan suara lah, itu tidak sesuai dengan tuntunan. Kalau di luar sholat kita menghibur diri sendiri, menghibur anak cucu, menghibur saudara-saudara kita dalam suatu perhelatan, insya Allah nyanyian itu tidak mengapa, karena itu di luar ibadah makhluk. Oke, baik Ustaz, saya jadi teringat ini ketika lafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu sering juga saya gunakan ketika opening MC, Ustaz. Masih aman seperti itu, Ustaz? Nah, itu tidak apa-apa, boleh. Itu kita membuka satu khutbah, ceramah, itu yang jelas itu bukan khutbah resmi, ya, bukan khutbah resmi. Kalau kita khutbah Jum'ah, ya sesuai dengan petunjuk Nabi, ada hamdalahnya, ada salawatnya, kemudian baca ayat, baca hadis, penjelasan, dan nanti diakhiri dengan doa dan seterusnya. Itu kalau khutbah resmi. Kalau ceramah biasa atau kita menjadi pembawa acara, ya tidak apa-apa itu, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, kemudian diikuti dengan baca salawat, baru menyampaikan yang lain. Betul. Oke, berarti alhamdulillah saya merasa aman. Ya, ini silakan untuk yang lain bergabung kembali melalui chat. Ada yang bertanya juga ini dari Asigit ini, mohon maaf. Gimana kalau kita sholawat diiringi sama hadroh? Apakah diperbolehkan, Ustaz? Ya, itu kan sholawat dalam arti di luar ibadah, ya, sebagai budaya yang islami. Insya Allah itu memberi nuansa kerohanian yang baik. Kita baca sholawat diiringi dengan ada musiknya, ada
Nah, hadrah itu kan mungkin yang dimaksud rebana ya. Ya. Tapi kalau hadrah itu kan sebenarnya ya lagu-lagu itu yang orang yang melakukan hadrah itu kan meyakini seolah-olah Nabi hadir lah. Kalau ada keyakinan kita membaca sholawat dilakukan lagi, kemudian ada keyakinan ketika sholawat itu Nabi hadir, kemudian kita menghormat Nabi yang hadir secara rohani itu dengan berdiri, maka yang itu yang tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sholawat diiringi dengan rebana, selama sholawatnya tidak menyimpang dan itu tidak di dalam pelaksanaan ibadah, insya Allah tidak mengapa. Iya, baik. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Andi Ratmanto, tadi sudah dijelaskan juga pertanyaan bersama, bolehkah tidak sebelum adzan itu diawali sholat dulu Ustadz? Ini tadi juga mungkin sudah disinggung ya Ustadz ya, dari pertanyaan sebelumnya. Kalau azan itu sholawatnya adalah sesudah azan, sesudah azan. Jadi kalau sebelum azan tidak ada tuntunan bersolawat. Sebelum azan ya kita membaca basmalah di dalam hati, kemudian kita kumandangkan azan, kemudian kita baca salawat, kemudian baca Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah dan setelah doa ba'dal azan itu. Iya, baik. Ini ada satu pertanyaan yang keluar dari jalur, boleh kita bacakan Ustaz? Iya, ini dari Pak Setiawan ini. Assalamualaikum, maaf Ustaz, mau bertanya, ketika kita membaca Quran, kita bersin di tengah ayat dan baca hamdalah, apakah perlu mengulang ayat dari awal atau dilanjutkan? Kemudian pertanyaan kedua, ada yang mengucapkan salam, kita menyelesaikan ayat dulu ataukah menjawab salam terlebih dahulu? Matur Ustaz Samsul. Ya, baik. Jadi kalau kita sedang membaca Al-Quran, kemudian kita terkena bersin, kemudian kita baca hamdalah, apakah kemudian kita teruskan? Nah, kalau kita bersinnya kan mungkin tidak bisa dipaskan pas berhentinya ayat, ataupun mungkin memotong ayat yang pas gitu ya, walaupun tidak akhir ayat. Ya, kalau kita bisa berhenti di kalimat yang bagus itu ya insya Allah kita tidak usah mengulang. Tapi kalau memang bersinnya udah langsung tiba-tiba gitu aja, sehingga bacaan kita tadi nggak jelas sampai mana ya bagusnya diulang ya. Kita ulang lagi dari awal ayat, kemudian kita teruskan gitu ya. Yang kedua tadi apa? Ketika sholat ya? Tetap ketika membaca Al-Quran, cuman ada yang mengucap salam. Oh, yang mengucap salam. Ada orang yang mengucap salam ya, kita kalau masih ada 1-2 kalimat untuk bisa kita selesaikan. Tapi kalau terlalu panjang ya kita jawab salam dulu, nggak apa-apa. Kemudian nanti kita ulang dari al-ibtidah ya, kita mengulang lagi. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustaz sebelum kita akhiri, ada dari Ibu Musyabiroh ini. Ustaz, kalau kita akan berdoa, yang manakah yang lebih afdol sebelum kita berdoa, kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu atau sholawat dulu ini Ustaz? Ya, jadi kalau kita akan berdoa, yang dituntunkan pertama adalah membaca sholawat ya, membaca sholawat. Dituntunkan adalah membaca sholawat. Itu kalau kita berdoa ya. Nah, afdalnya adalah membaca hamdalah, kemudian sholawat, kemudian kita baca doa, mau kita awali dengan Al-Fatihah atau langsung isi doa, tidak masalah. Tapi yang standar adalah kita membaca sholawat yang didahului dengan hamdalah dulu. Baik, Ustaz, sebelum berakhir mungkin ada closing statement untuk pagi hari ini? Ya, baik. Jadi intinya untuk sholawat itu sudah jelas tuntunannya. Untuk sholawat ketika kita sedang sholat, kita menggunakan lafal yang ada di dalam al-hadis, dalam hadis-hadis Nabi yang lafadznya sudah jelas. Ada yang panjang, ada yang pendek, itu semuanya bisa kita pilih. Kalau yang di luar sholat bisa menggunakan redaksi secara lebih bebas.
Yang kedua tentang al-barzanji, bagi keluarga Muhammadiyah sebaiknya kita tidak perlu mengamalkan barzanji itu, karena isi dari kitab al-barzanji terlalu banyak lafaz-lafaz yang menyimpang dari akidah, bahkan meracuni. Meracuni karena memuji kepada Nabi berlebih-lebihan, bahkan seperti orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihissalam yang dianggap sebagian dari Tuhan, oknum Tuhan. Jadi itu saya kira mari kita kembali kepada tuntunan yang benar, tuntunan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Samsul Hidayat sudah menyampaikan tema di kesempatan pagi hari dalam kajian Tarjih, dan insya Allah Selasa depan kita bertemu kembali. Dan pemirsa TVmu, terima kasih banyak atas kebersamaan yang telah diberikan, dan juga untuk jamaah yang bergabung melalui Zoom, dan insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Terlebih dahulu mari kita akhiri kebersamaan pagi hari dengan bacaan hamdalah. Bisa bertemu kembali. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Master No.